Di tepian sungai Citarum yang luas dan berair tenang, hidup seorang pemuda bernama Jakalola. Ia anak tunggal dari keluarga nelayan sederhana yang setiap hari mencari ikan dengan jaring dan perahu kecil dari bambu. Jakalola dikenal ramah dan pekerja keras. Ia selalu menolong siapapun yang kesusahan di tepi sungai. Namun di balik senyum lembutnya, tersimpan keberanian luar biasa. Desa tempatnya tinggal subur dan makmur. Sungai memberi kehidupan bagi semua orang. Tapi masyarakat juga hidup dengan kepercayaan lama, bahwa di dasar sungai itu tinggal seekor buaya putih raksasa, penjaga keseimbangan alam. Orang-orang menyebutnya sang penjaga air. Mereka percaya, selama manusia hidup jujur dan tidak serakah, buaya putih itu akan menjaga desa dari banjir dan bencana. Namun jika ada manusia yang melanggar batas menyakiti sungai, mencemari air, atau mengambil hasil berlebihan, maka sang buaya akan muncul membawa peringatan. Jakalola tumbuh dengan kisah itu sejak kecil. Ia tidak pernah takut, tapi juga tidak berani menantang. Ia percaya sungai harus dihormati. Suatu hari, seorang saudagar kaya datang dari kota. Namanya Kartawinata, pedagang besar yang ingin membangun dermaga besar di pinggir sungai untuk memperlancar perdagangannya. Warga desa gembira karena mengira akan mendapat pekerjaan, tapi Jakalola merasa cemas. Ia tahu hutan bambu di tepi sungai akan ditebang, dan air sungai akan keruh. Kalau semua ditebang, arusnya bisa berubah. Kata Jakalola kepada ayahnya, buaya putih mungkin akan marah. Ayahnya hanya mengangguk. Orang yang tak mengenal sungai tak tahu bahwa air juga bisa punya amarah. Beberapa minggu kemudian, pekerjaan dimulai. Para pekerja menebang pohon, menggali tebing, dan menumpuk batu. Air sungai berubah coklat. Ikan-ikan banyak yang mati. Jakalola mencoba memperingatkan Kartawinata, tapi saudagar itu hanya tertawa. Aku datang membawa kemajuan, bukan bencana, katanya sombong. Namun malam itu, sesuatu yang ganjil terjadi. Arus sungai tiba-tiba berputar. Suara gemuruh terdengar dari bawah air, dan cahaya putih samar muncul di permukaan. Warga panik, beberapa perahu terbalik tanpa sebab. Air sungai menjadi sangat dingin. Seorang tetua desa berbisik, itu tanda buaya putih marah. Keesokan harinya, Jakalola memeriksa sungai. Ia menemukan jejak besar di tepi lumpur seperti bekas ekor makhluk raksasa yang baru saja muncul dari dasar air. Ia menatap air sungai yang beriak pelan. Jika benar buaya putih marah, kita harus menenangkannya, katanya kepada warga. Tetapi Kartawinata tidak peduli. Ia malah menambah jumlah pekerja dan memperluas proyek dermaga. Tak ada buaya, hanya mitos kampung, katanya keras. Yang penting hasilnya besar. Hari demi hari berlalu, air sungai semakin keruh, ikan lenyap, dan hujan mulai turun tanpa henti. Suatu malam, ketika langit hitam dan petir menyambar, terdengar raungan dahsyat dari sungai. Warga berlari keluar rumah, melihat air berputar seperti pusaran besar. Dari dalam pusaran itu muncul sesosok makhluk berkilau putih keperakan buaya putih, sebesar perahu besar. Matanya bersinar hijau zamrud. Semua orang menjerit ketakutan. Hanya Jakalola yang berdiri terpaku, menatap makhluk itu dengan campuran kagum dan ngeri. Suara berat bergema dari arah sungai. Siapa yang mengotori airku dan merusak keseimbangan bumi? Angin bertiup kencang, pohon bambu patah, rumah bergetar, dan air mulai naik ke pemukiman. Kartawinata berlari panik ke tepi sungai. Aku tak percaya pada hantu sungai. Aku pemilik tanah ini. Buaya putih menggeram keras. Sekali kibasan ekornya, air naik dan menghantam tumpukan batu dermaga hingga hancur. Warga berhamburan. Hanya Jakalola yang berani maju. Meski tubuhnya gemetar hebat, ia menunduk hormat ke arah makhluk itu. Wahai penjaga sungai, ampunilah kami. Keserakahan manusia telah melukai airmu. Suara itu menggema lagi. Airku bukan milik siapapun. Aku menjaga kehidupan. Tapi manusia hanya tahu mengambil. Buaya putih memutar tubuhnya, menatap langsung ke arah Jakalola. Siapa kau? Anak manusia yang berani berbicara padaku. Aku Jakalola, anak sungai ini. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahan manusia. Jawabnya lirih tapi tegas. Sang buaya menatapnya lama. Kalau begitu, tebuslah kesalahan itu dengan keberanian. Lawan keserakahan, walau itu berarti melawan sesamamu. Setelah berkata begitu, buaya itu perlahan tenggelam kembali ke dalam pusaran air. Keesokan harinya, Jakalola memutuskan untuk menghentikan pembangunan dermaga dengan tangannya sendiri. Ia tahu risikonya besar, tapi ia tak bisa membiarkan bencana datang. Ia menemui Kartawinata di pondoknya. Hentikan pembangunan ini sebelum sungai menelan desa, katanya keras. Kartawinata tertawa sinis.
Kau pikir aku takut dengan cerita hantu? Aku punya uang dan kekuatan. Kau hanya nelayan miskin. Jakalola menatapnya dalam-dalam. Yang membuat manusia besar bukan uangnya, tapi hatinya. Kata-kata itu membuat saudagar itu murka. Usir anak ini, teriaknya pada para pengawal. Jakalola dipukul dan diusir dari area kerja. Tapi malam itu ia kembali, membawa obor dan niat yang membara. Ia berdiri di tepi sungai, menatap air yang bergolak pelan. Wahai penjaga air, beri aku keberanian. Tiba-tiba dari air muncul cahaya putih. Buaya suci itu muncul kembali. Dia menatap pemuda itu. Apakah kau siap menanggung akibatnya? Anak sungai, tanya makhluk itu. Aku siap. Demi kembalinya keseimbangan, jawab Jakalola mantap. Buaya putih membuka mulutnya, menyemburkan kabut bercahaya yang menyelimuti tubuh Jakalola. Seketika tubuhnya menjadi kuat. Matanya berkilau seperti air sungai. Maka gunakan keberanianmu, bukan untuk membunuh, tapi untuk mengingatkan manusia, ujar sang buaya. Malam itu, badai besar datang. Air naik, menghantam dermaga yang dibangun Kartawinata. Warga berteriak, berlari ke tempat tinggi. Kartawinata mencoba menyelamatkan peti emasnya, tapi arus deras menenggelamkan gudang dagangnya. Jakalola melompat ke air, berusaha menyelamatkan orang-orang. Tubuhnya seolah menyatu dengan arus, kuat dan cepat. Ia menarik satu persatu warga ke tepi sungai, tak peduli petir menyambar di atasnya. Di tengah derasnya air, ia melihat Kartawinata terseret pusaran. Tanpa pikir panjang, ia berenang mengejar. Meski tahu itu berbahaya, ia memegang tangan saudagar itu dan menariknya ke tepi batu besar. Tapi Kartawinata masih memeluk peti emasnya erat-erat. Lepaskan itu kalau mau selamat, teriak Jakalola. Tidak, ini hasil kerja kerasku. Namun arus semakin kuat, batu yang mereka pijak goyah. Jakalola mencoba menariknya lagi, tapi beban emas terlalu berat. Dalam sekejap, pusaran air menelan Kartawinata bersama petinya. Jakalola berhasil bertahan dengan memegang akar pohon besar. Ia pingsan di tepi sungai. Keesokan paginya, warga menemukannya terbaring lemah. Air sungai mulai surut, badai berhenti, dan matahari muncul perlahan. Mereka menangis haru. Desa selamat, meski banyak yang rusak. Ketika Jakalola sadar, ia menatap sungai yang tenang. Dalam kejernihan air, ia melihat bayangan buaya putih tersenyum. Terima kasih, anak sungai. Suara itu bergema lembut di dalam hatinya. Keseimbangan telah kembali. Sejak hari itu, Jakalola menjadi penjaga sungai. Ia mengatur agar warga tidak membuang sampah, tidak menebang pohon sembarangan, dan selalu menghormati air. Desa kembali makmur. Air sungai menjadi jernih, ikan melimpah, dan badai tak pernah datang lagi. Nama Jakalola menjadi legenda. Orang-orang menceritakan keberaniannya dari satu generasi ke generasi lain. Mereka menyebutnya anak sungai, manusia yang berbicara dengan buaya putih. Setiap kali hujan turun, pelangi muncul di atas sungai Citarum, seolah menjadi tanda bahwa penjaga air masih ada. Kadang-kadang, warga melihat buaya putih melintas diam di tengah arus. Tak ada yang berani mengusiknya. Mereka percaya itu adalah tanda bahwa sungai masih dalam keadaan damai. Jakalola tak pernah menyombongkan diri. Ia selalu berkata, aku bukan pahlawan. Aku hanya manusia yang ingin hidup berdampingan dengan alam. Waktu berlalu, Jakalola menua, tapi semangatnya menjaga sungai tak pernah padam. Ia mengajarkan anak-anak desa cara membaca tanda alam arah arus, warna air, gerak burung di atas permukaan sungai. Kalau kau mau mengerti alam, dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga, katanya lembut. Suatu sore, kabut turun tebal. Jakalola duduk di tepi sungai, tersenyum melihat air yang tenang. Ia tahu waktunya telah tiba untuk berpulang. Ia menatap air dan berkata, terima kasih, wahai sahabatku. Air sungai beriak lembut, seperti membalas ucapan itu. Keesokan harinya, warga tak menemukan jasad Jakalola. Hanya ada sepasang jejak kaki di tepi sungai yang perlahan menghilang di dalam air. Sejak itu, orang-orang percaya bahwa Jakalola telah menjadi satu dengan buaya putih, menjaga sungai dari dalam arus. Ketika hujan besar datang, dan air hampir meluap, warga akan berdoa di tepi sungai sambil memanggil namanya. Lindungilah kami, Jakalola, penjaga sungai. Dan sungai pun kembali tenang. Anak-anak tumbuh mendengar kisah ini, belajar tentang keberanian tanpa kekerasan, tentang melawan keserakahan dengan hati yang bersih. Mereka belajar bahwa pertarungan terbesar bukan melawan makhluk buas, tapi melawan keserakahan dalam diri manusia sendiri. Sungai Citarum menjadi simbol kehidupan, bukan ancaman.
dan buaya putih menjadi simbol keadilan alam yang tidak bisa ditipu oleh manusia. Warga desa menjaga tradisi dengan syukuran setiap tahun. Mereka menebar bunga di sungai dan berdoa untuk Jakalola dan penjaga air. Ketika pelangi muncul, anak-anak akan bersorak. Itu senyum Jakalola. Hingga kini, orang-orang percaya bahwa selama sungai dijaga, buaya putih akan tetap tidur dengan damai di dasar air. Tapi jika manusia kembali serakah, ia akan muncul lagi, membawa badai, mencari keberanian baru yang bisa menenangkan amarah alam. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukan pada otot atau senjata, tapi pada hati yang berani menegakkan kebenaran. Dan keberanian itu pernah hidup dalam diri seorang nelayan muda dari tepi sungai Citarum, bernama Jakalola. Sungai beriak lembut, seolah terus membisikkan namanya setiap kali angin berhembus. Buaya putih tetap bersemayam di kedalaman, menjaga harmoni antara manusia dan air. Malam di Citarum kini selalu tenang. Bintang memantul di permukaan air, seperti mata-mata kecil yang mengawasi dari langit. Orang-orang yang lewat di tepi sungai kadang merasa ada tatapan lembut dari dalam air. Bukan mengancam, tapi melindungi. Dan begitulah legenda Jakalola dan buaya putih hidup abadi, kisah tentang keberanian, keseimbangan, dan kesetiaan manusia menjaga alam tempatnya berpijak.